Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatuh Rosida, perwakilan dari kelompok 4, akan menjelaskan tentang bab haid dari praktek ibadah kelas C. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian haid. Haid atau menstruasi adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah ia berumur 9 tahun kurang 16 hari dan tidak karena sakit ataupun melahirkan. Jadi apabila ada seorang anak kecil yang umurnya telah mencapai 9 tahun kurang 16 hari dia mengeluarkan darah, maka darah tersebut dihukumi darah haid. Tetapi apabila contohnya ada seorang anak dia berumur 9 tahun kurang 25 hari, maka darah tersebut apabila dia mengeluarkan darah, maka darah tersebut dihukumi darah istihadah atau darah penyakit. Hukum mempelajari haid. Bagi wanita, hukumnya adalah wajib ain. Dan apabila wanita itu telah bersuami, maka suami ini wajib hukumnya untuk memberi pelajaran kepada istrinya tentang perkara haid ini. Tetapi apabila suami tidak bisa atau tidak paham tentang perkara haid, maka suami wajib mengizini istrinya untuk belajar kepada orang yang telah paham. Dan apabila suami ini tidak mau mengizini wanita atau istrinya ini untuk belajar kepada orang lain, maka yang berkewajiban belajar adalah suami itu, dan dia diwajibkan untuk memberi pelajarannya kepada istrinya agar istrinya paham tentang perkara haid ini. Poin selanjutnya tentang larangan orang yang haid. Yang pertama, orang haid itu tidak boleh sholat. Yang kedua, sujud syukur. Yang ketiga, sujud tilawah. Yang keempat, tawaf. Yang kelima, puasa. Dia dilarang puasa, tetapi dia berkewajiban untuk membayar hutang, mengganti puasanya tersebut yang ditinggalkan. Contohnya ketika bulan Ramadan dia menstruasi atau haid, maka selama dia haid di bulan Ramadan tersebut dia harus membayar di lain hari. Yang keenam, iktikaf. Yang ketujuh, masuk masjid bila dia takut mengotori masjid. Yang kedelapan, membaca Al-Quran. Yang kesembilan, menyentuh Al-Quran. Yang kesepuluh, menulis Al-Quran. Yang kesebelas, bersuci. Yang kedua-belas, mendatangi orang yang sakaratul maut. Yang ke-13, bersetubuh. Yang ke-14, dijatuhi talak. Yang ke-15, dibuat senang antara pusar dan lutut. Selain di antara pusar dan lutut, maka diperbolehkan untuk dibuat senang oleh suaminya. Selanjutnya, tentang umur dan syarat haid. Batas minimal umur wanita apabila dia mengeluarkan darah, maka batas minimal umurnya ini harus 9 tahun kurang 16 hari. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal tadi, apabila ada anak umurnya kurang 9 tahun kurang 20 hari, maka darah tersebut bukanlah darah haid, melainkan darah istihadah, karena di dalam fikih ini dijelaskan aturannya. Batas minimal anak tersebut dapat dikatakan haid itu ketika sudah mencapai umur 9 tahun kurang 16 hari. Syarat darah dapat dikatakan darah haid. Yang pertama, keluarnya tidak kurang dari 24 jam. Jadi keluar darah haid ini harus selama 24 jam. Yang kedua, tidak lebih dari 15 hari. Apabila seseorang keluar darah melebihi dari 15 hari, maka darah tersebut bisa jadi dikatakan darah istihadah. Kenapa kok bisa jadi? Karena pembagian penghitungan dalam bab istihadah ini terjadi banyak macamnya. Yang ketiga, bertempat pada waktu dimungkinkan haid, yakni minimal 9 tahun kurang 16 hari atau waktu-waktu yang dimungkinkan atau telah mencapai 15 suci. Nah, ini batas minimal suci itu 15 hari. Apabila seseorang sucinya belum 15 hari, maka darah tersebut bisa jadi dihukumi istihadah. Batas umur haid yakni tidak ada batasannya, walaupun wanita itu sudah tua, tetapi darah yang keluar memenuhi syarat darah haid itu maka dinamakan darah haid apabila orang yang sudah tua mengeluarkan darah. Nah, tetapi darahnya yang keluar itu telah memenuhi syarat-syarat darah haid itu, maka darah yang keluar dihukumi darah haid.
Umumnya seorang wanita mengalami haid itu selama 6-7 hari, dan umumnya lagi seorang wanita suci itu kisaran antara 23-24 hari. Ini yang sering terjadi atau sering dialami oleh wanita. Warna dan sifat darah haid. Saya akan membahas warnanya dahulu. Warna orang haid ini bermacam-macam. Saya akan mengurutkan dari yang terkuat sampai yang terlemah. Yang pertama, warnanya hitam. Yang kedua, warnanya merah. Yang ketiga, warnanya antara merah dan kuning. Tetapi kalau di kitab Risatul Mahed itu menyebutnya warna antara merah dan kuning itu sebagai sebutan abu-abu. Yang keempat adalah kuning. Yang kelima, keruh. Ini sesuai urutan, jadi darah yang paling kuat adalah darah hitam, selanjutnya merah, selanjutnya antara merah dan kuning, selanjutnya kuning, dan selanjutnya yang terakhir atau darah yang lemah adalah keruh. Gambar ini atau warna ini hanyalah sebagai gambaran saja atau sebagai ilustrasi. Selanjutnya menjelaskan tentang sifat. Yang pertama kental, yang kedua berbau, yang ketiga kental dan berbau, yang keempat tidak kental dan tidak berbau. Ini sebagai pengetahuan saja untuk audien yang laki-laki. Nanti yang mengalami atau mengetahui tentang ini jenis-jenisnya atau sifat-sifatnya adalah mbak-mbak yang perempuan. Sekarang masuk dalam pembahasan perhitungan haid. Contoh, ini sudah ada tabel, yakni mulai hari pertama sampai hari ke-30, atau gampangnya kita menyebutnya tanggal saja. Ada orang namanya Mbak Fatimah. Mbak Fatimah mengeluarkan darah ketika pada tanggal 3 sampai tanggal 6. Tanggal 4 keluar, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, dan tanggal 6. Dia keluar darah. Maka bagaimana cara mengetahui ini apakah ini dihukumi darah haid atau darah istihadah atau darah yang lainnya? Caranya kita lihat dahulu. Apakah keluar darah ini melebihi 15 hari? Tidak, sesuai dengan syarat tadi. Apakah darah ini sudah lebih dari 24 jam? Tentunya sudah, karena ini sudah 4 hari dan keluarnya adalah terus-menerus. Maka darah yang keluar selama 1 bulan ini, yakni pada tanggal 3 sampai tanggal 6, ini dihukumi darah haid. Contoh yang kedua. Contoh darah keluar tetapi terputus-putus. Tanggal 4 dia keluar darah. Tanggal 4 dia keluar darah. Tanggal 5 nggak keluar, berhenti. Tanggal 6 keluar lagi. Tanggal 7, 8 nggak keluar. Tanggal 9 dia keluar lagi. Maka bagaimana cara menyelesaikan permasalahan seperti ini? Caranya kita lihat dahulu antara hari pertama dia keluar darah sampai dengan hari terakhir dia keluar darah ini melebihi 15 hari atau bukan. Mulai tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini adalah 6 hari, maka ini telah memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, apakah darah ini telah melebihi 24 jam keluarnya? Tentunya iya, karena ini keluar selama 3 hari, 4, tanggal 6, dan tanggal 9. Nah, darah ini tidak melebihi 15 hari, maka dia telah dihukumi darah haid. Jadi, apabila ini di bulan Ramadan, dia puasa pada tanggal 5, tanggal 7, dan tanggal 8, maka dia wajib untuk mengqadha, karena yang dihukumi haid bukanlah tanggal 4, 6, dan 9 saja, tetapi mulai tanggal 4 sampai tanggal 9. Maka puasa yang telah dikerjakan tanggal 5, 7, dan 8 ini dia wajib untuk mengqadha. Oke. Yang terakhir, contoh terakhir, dia keluar darah pada tanggal 13, 14 sampai tanggal 19. Tapi ini tidak setiap hari, maksudnya sehari tidak full. Tanggal 12 keluarnya hanya 4 jam. Tanggal 13 keluar lagi 4 jam. Tanggal 15 4 jam, tanggal 15 4 jam,
16 4 jam, 17 4 jam, 18 4 jam, dan 19 4 jam. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya kita lihat dahulu selama keluar darah tanggal 12 sampai tanggal 19 ini apakah sudah melebihi 24 jam, maka kita jumlahkan dahulu. Tanggal 4 jam, 4 ini semua 4 ya. Ini ada berapa hari? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 8 hari. Ada 8 hari. Setiap hari keluarnya 4 jam saja. Maka cara menghitungnya 4 dikali 8, jumlahnya adalah 24 jam. Maka ini sudah memasuki atau memenuhi syarat haid yang pertama, yakni harus melebihi 24 jam atau minimal 24 jam. Selanjutnya kita lihat dahulu apakah ini melebihi 15 hari keluarnya. Ini hanya 8 hari saja, maka ini tidak melewati batas maksimal keluarnya darah haid. Karena batas maksimal keluarnya darah haid 15 hari, maka kita lihat berapa hari keluar darahnya. Ini hanya 8, berarti ini juga memasuki atau pas di syarat-syarat haid tersebut. Maka selama 8 hari ini dia dihukumi haid. Seperti itu. Pembahasan yang terakhir yakni tentang sholat yang wajib diqodok setelah haid. Jika haid selesai dalam waktu sholat fardu dan cukup digunakan untuk takbiratul ihram, maka dia wajib menjalankan sholat di waktu berhentinya darah tersebut. Contohnya, masuk waktu maghrib adalah jam 5:30 pas atau jam 5:30. Sedangkan si Fatimah berhenti darahnya ketika jam 5:25, maka masih ada waktu sisa yakni 5 menit, dan waktu 5 menit tersebut cukup digunakan untuk takbiratul ihram. Maka dari itu Fatimah wajib menjalankan sholat asar. Selanjutnya, jika waktu sebelumnya bisa dijamak dengan sholat waktu berhentinya haid tadi, maka dia wajib melaksanakan sholat yang dapat dijamak sebelumnya, seperti sholat duhur bersama dengan asar dan sholat isya bersama dengan sholat maghrib. Ini keterangan saya kurang, silakan ditambahi sholat isya bersama dengan maghrib. Seperti yang dialami Fatimah tadi diberi kewajiban untuk melaksanakan sholat asar karena waktu sucinya masih cukup, atau waktu berhentinya darah itu 5 menit masih cukup digunakan untuk takbiratul ihram. Sedangkan sebelumnya waktu asar adalah waktu duhur, dan waktu asar dan duhur ini adalah sholat yang dapat dijamak. Maka Fatimah memiliki 2 kewajiban, yakni melakukan sholat asar dengan melakukan qodok sholat duhur. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan ataupun kekeliruan, silakan untuk dibenahi di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp. Dan apabila masih banyak yang kurang paham atau banyak pertanyaan, silakan dikirimkan di grup WhatsApp seperti biasanya. Dan mohon maaf apabila dalam video saya terdapat kebisingan yang mengganggu konsentrasi teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.